Bismillahirrahmanirrahim. Uqaddimu alaikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu ada? Kok jawab salamnya seperti Ramadan terakhir ya? Harus dikasih pantun dulu. Naik kereta ke stasiun Gambir, pulangnya mampir beli opak. Dari sekian jamaah yang hadir, jawab salamnya belum kompak. Terbanglah tinggi si burung malam, tak kalah tinggi si burung elang. Siapa tadi yang tidak jawab salam? Saya doakan sendalnya hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kenceng jawab salamnya, takut sendalnya hilang. Alhamdulillahi illadzi ja'ala Ramadan sayyidas syuhur wa anzala fihi al-Qur'an kama anzala at-Taurat wal Injil waz Zabur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Sayyidana wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Shaimin wa shaimat, al-mu'takifin wal mu'takifat, jamaah keluarga besar Musalla al-Ukhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hadratul mukarramun wal muhtaramun yang saya hormati dan saya muliakan, guru kita Kiai Haji Dr. Surahman Hidayat MA hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Kemudian Bapak RW kita, Ketua RW 15, Bapak Ustadz Salim, amin. Barakallahu fiik. Yang juga saya hormati Ketua DKM Musalla Al-Ukhwah Bapak Ustadz Oban Saprudin, mata'anallahu bituli hayati. Kemudian Ketua Panitia Ramadan Ustadz Andi Kusnadi, asli dari Brebes, dari Petuguran, Bumi Ayu, Baduk Penjalin, Pertelon, tetangga Cedak. Yang juga sama-sama kita hormati Ustadz Agus Suhendar selaku sekretaris, barakallahu fiik. Ustadz Firman hafizahullah ta'ala, dan seluruh jamaah Bapak Ibu yang mungkin tidak saya sebutkan satu persatu. Sehat semua Bapak Ibu malam ini? Ibu-ibu sehat ya Bu? Sehat. Keluarga sehat? Anak-anak sehat? Dompet sehat? Alhamdulillah. Walaupun THR belum ada informasi, tapi sehat dompet itu. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, izinkan saya menyampaikan satu tema. Ada 3 golongan yang celaka di bulan Ramadan. Mudah-mudahan jamaah tidak termasuk di dalamnya. Amin ya robbal. Yang pertama, jelas golongan di luar kita, kelompok kafir. Kenapa dia celaka? Karena kekafirannya dia celaka.
Pertanyaannya, kalau orang non-muslim puasa Ramadan boleh nggak? Boleh. Nasrani, baik Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dia puasa Ramadan boleh nggak? Hah? Kenapa nggak boleh? Boleh aja. Boleh. Itu hak dia. Cuman pertanyaan kedua, kira-kira Allah terima nggak? Kenapa nggak diterima? Karena nggak ada tiket dia. Bapak bawa koper 5 dari Mangunjaya 2 ke Bandara Soekarno-Hatta. Tapi nggak bawa tiket, bisa take off nggak pesawat? Nggak bisa. Jadi mereka celaka karena kekafirannya. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Itu yang pertama. Karena ini kultum ya Pak. Tadi Pak ngumumin siapa? Pak Urwah. Pak Rawuh, Masya Allah. Terbalik nih. Sugeng Rawuh. Iya. Yang pertama kita aman ya Pak ya, Bu. Kita aman yang pertama. Karena kita tidak termasuk. Itu non di luar. Dia celaka karena kekafirannya. Dia nggak beriman. Ya kepada tidak berislam dan tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, kelompok celaka yang kedua, dia Muslim. Muslim dia. Kerja bangunan bukan. Kerja kuli di Tanjung Priuk, di pelabuhan juga bukan. Kuli panggul juga bukan. Tukang gali kubur juga bukan. Dan safar, musafir juga dia tidak. Tapi dia tidak saum tanpa uzur. Kerjanya di ruangan AC. Ruangan kerjanya ada meja besar, ruang rapat, ada kulkas gede. Berarti dia pejabat. Kira-kira ada nggak yang muslim tanpa uzur syar'i dia tidak puasa? Kira-kira ada nggak? Banyak apa sedikit? Kalau ada celaka ini. Tanpa uzur syar'i, kalau dia pekerja bangunan itu ada rukhsah. Kuli panggul yang di Tanjung Priuk di pelabuhan kan panas terik itu dekat pinggir laut Pak. Bisa takut dehidrasi, kekurangan cairan, maka ulama mengkategorikan mereka sebagai sebagai orang yang sakit. Dia nanti mengganti di hari-hari berikutnya. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Itu yang kedua. Insya Allah yang kedua kita aman ya Pak ya. Aman. Semua saum di sini insya Allah di siang hari. Nah yang ketiga Pak. Yang ketiga agak ngeri-ngeri sedap. Jangan-jangan saya termasuk. Muslim dia. Ketemu Ramadan dia mungkin dia tarawih juga ikut. Tilawah Quran juga ikut. Mungkin nanti itikaf juga ikut. Tapi Nabi yang bilang, bukan saya. Saya nggak berani menjustifikasi orang. Nabi yang menyebutkan, hadis riwayat Ahmad. Rogima anfu abdin. Di kalimat lain, rogima anfu ri'in. Celakalah seorang hamba, kata Nabi Muhammad SAW. Idza dakhala alaihi Ramadan, dia ketemu Ramadan. Dia masuk Ramadan, jumpa Ramadan. Summa yakhruj, sampai berakhir Ramadan, falam yughfar lahu, tapi dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Pak, saya ngeri jangan-jangan saya masuk di dalamnya. Ramadan ketemu, ikut salat tarawih, iftar jamaah kita ikut. Tetapi Nabi mengatakan rogima anfu abdin, celakalah seorang hamba. Idza dakhala alaihi Ramadan, dia ketemu dengan Ramadan tapi sampai berakhir Ramadan falam yughfar lahu, padahal Ramadan bulan ampunan. Betul Pak? Syahrul maghfirah. Kurang apa?
Hadisnya muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Man shoma ramadhana aw man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang sahur Ramadan di siang hari dan qiyam di malam hari, dasarnya karena iman dan ihtisaban, berhati-hati jangan sampai ada riya, jangan sampai ada ujub. Janjinya gimana kata Nabi? Ghufirallahu ma taqaddama min, dan Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah. Itu Ramadan. Tapi ada muslim ketemu Ramadan kata Nabi, falam yughfar lahu. Yang seperti apa? Ini ngeri-ngeri sedekah. Mudah-mudahan jamaah ukhuwah tidak termasuk di dalam. Amin. Ya rabbal alamin. Diperkuat dengan perkataan dari Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala dalam kitab Lataiful Ma'arif halaman 297. Man lam yughfar lahu fi Ramadan falan yughfar lahu fi ma siwahu. Kata Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala menyebutkan, barang siapa yang dosa-dosanya di bulan Ramadan, syahrul maghfirah, tidak diampuni oleh Allah, maka dosa-dosanya pun tidak akan diampuni fima siwahu, di bulan lainnya. Terus pertanyaannya, erek bulan sabaraha? Bulan apa lagi? Kan cuma 12 bulan setahun, itsna asyara syahran. So, kita urut ya Pak. Bapak harus hafal, Ibu harus hafal bulan Hijriah ya. Ini bulan ibadah. Jangan sampai bulan gajian hafal banget. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, itu bulan gajian. Giliran bulan ibadah enggak apa. Yang pertama bulan apa, Bu? Muharram. Yang kedua? Nah, macet kan? Yang kedua Safar. 3? Oh, macet, Bu. Oke, supaya hafal kita pakai gaya PAUD TK ya, pakai nada. Boleh kan? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Sama-sama. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Jumadil Awal, Jumadil Rajab, Sya'ban. Naik gigi 2. Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah dan Zulhijjah. Cekapnya bisa ya? Coba. Sama. Tuh, itu bisa itu. Itulah nama 12 bulan Islam. Udah hafal Pak? Pulang ke rumah bawa oleh-oleh, hafal 12 bulan Sekali lagi. Muharram, Safar, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban. Naik. Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah dan Zulhijjah. Itulah 12 bulan Islam. Itulah nama 12 bulan Islam. Sekarang saya nggak ikut, Bapak Ibu sendirian. Siap ya? Harus hafal. 1, 2, 3. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban. Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah dan Zulhijjah.
bulan Islam, itulah nama 12 bulan Islam. Itu tambahan. Nah, jadi kata Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, ngeri Pak, kalau ada seorang muslim ketemu Ramadan tapi dosanya tidak diampuni di bulan yang mulia ini, Allah nggak akan ampuni di bulan lainnya. Terus mau bulan kapan? Cuma 12 bulan habis. Maka supaya kita tidak termasuk yang celaka, kembali kepada hadis muttafaqun alaih, imanan wa ihtisaban. Tarawih kita, saum kita, tilawah kita, apa saja ibadah di Maulid, niatkan hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan karena riya, jangan karena sum'ah, ujub dan sebagainya. Nah, endingnya apa? Kalau berhasil ibadah kita sebulan, besok Syawal kita lihat cirinya, kata para ulama, siam. Ada saum, ada siam. Siam sod, terus ya, terus alif, terus mim, 4. Ini bukan hadis ini mah. Ini kirata, kira-kira seperti korsi, cokor di sisi, ya. Sod itu apa? Sidqul qaul. Kalau benar ibadah Ramadan kita, pertama kita lihat nanti di bulan Syawal, sidqul qaul, benar ucapannya. Kalau Ramadan berakhir masih bohong, masih ngibul, masih curang, Ramadannya kata Asmuni gagal maning. Sidqul qaul. Yang kedua, ya, siam, yaitu yakin janji Allah. Innallaha la tukhliful mi'ad, la yukhliful mi'ad. Janji Allah tidak meleset. Surga Allah benar, neraka Allah benar. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Janji Allah pasti benar. Siapapun yang berbuat kebaikan sekecil apapun, Allah akan balas. Sebaliknya yang berbuat dosa, berbuat maksiat sekecil apapun, Allah akan balas. Janji Allah pasti benar. Itu ya. Yang ketiga, alif. Apa alif? Istiqomah. Apa istiqomah, Pak? Konsisten 100, Bapak. Karena benar jawabannya boleh pulang duluan. Istiqomah itu konsisten, tetap dalam pendirian dari awal sampai akhir, nggak berubah dia. Apapun yang terjadi, walaupun di depan mata ada duit atau cuan segepok segini, nggak berubah dia. Tetap istiqomah. Istiqomah. Ada yang mengatakan istiqomah itu istri 3 dikontrakin rumah, itu juga istiqomah. Tapi itu salah. Bukan itu yang dimaksud. Yang bilang cocok berarti ada niat. Konsisten. Mohon maaf, ini boleh nggak melenceng dikit. Kemarin tanggal 14 Februari di kompleks saya, paginya saya cek, datang ke sebuah rumah. Gimana? Siap ya, jangan lupa. Siap, Pak. Pilihan milih ini. Kenapa? Gopay, Pak. Rupanya kena serangan pajar. Serangan pajar, Pak. Ini orang gak istiqomah dalam saat itu. Nah, orang yang Ramadannya berhasil istiqomah. Apapun yang terjadi dari A sampai Z, dari awal sampai akhir, dia tidak berubah. Mudah-mudahan jamaah al-Quran bukan istiqomah. Yang terakhir mim. Apa mim? Muraqabatullah. Kalau berhasil ibadah kita sebulan ini, lihat, muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Abdullah bin Dinar pernah cerita waktu beliau jalan dengan Amirul Mukminin Umar ibn Khattab dari Yasrib menuju Mekah.
istirahat di tengah jalan di bawah pohon, terus turun gembala orang gunung, orang Baduy. Umar ngetes, ya gulam, ya bunaya, wahai anak, boleh nggak saya beli 1 ekor kambing? Anak bocah ini, kecil ini, jawabnya, maaf tuan, kambing ini bukan milik saya. Kambing ini milik majikan saya. Kata Umar, bilang saja ke majikanmu 1 ekor diterkam serigala. Apa jawaban anak kecil ini? Di luar dugaan. Kalau gitu tuan, fa aina Allah? Di mana Allah? Langsung Umar nangis saat itu. Mendengar ada seorang anak kecil yang tinggi muraqabatullahnya, merasa diawasi oleh Allah, langsung datangin majikannya, langsung dibebaskan oleh Umar. Dibeli itu budak. Ini budak mahal. Itu muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah. Sedang berdua dengan selingkuhan, ada ketiga, siapa? Allah. Jadi nggak berani dia di ruangan kerja sendirian. Ketika mau kwitansi fiktif ditandatangani, beli alat 2 miliar, di markup 3 miliar. Nggak ada yang melihat kecuali dia doang, tapi ada Allah, nggak jadi. Itu muraqabatullah. Maka kita lihat nanti di bulan Syawal. Mudah-mudahan ada keempatnya Pak ya. Pertama, sidqul qaul, benar ucapan. Yang kedua, yakin janji Allah. Yang ketiga, istiqomah. Yang keempat, muraqabatullah. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga ada manfaatnya. Akhirnya biasa kalau ada sumur di ladang, bolehlah kami menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, insya Allah kita jumpa kembali pada waktu dan gelombang yang sama. Akhirnya tiada gading yang tak retak, tiada tuyul yang tak botak, tiada bisul yang tak bengkak, tiada luka yang tak koyak. Oleh sebab itu, ikan kakap, ikan patin, mohon maaf lahir batin. Ikan hiu, ikan paus, ikan baronang, itulah nama-nama ikan di lautan. Pak Polisi minum kelapa. Permisi, sampai jumpa. Pohon selasih di atas batu. Terima kasih, thank you. Pak Taufik memakai kopiah. Billahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Nanti ke bawah ya.